Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Amin. Jadi Paulus pagi ini ya mengingatkan kita bahwa siapapun manusia, siapa saja dia, termasuk malaikat sekalipun, yang memberitakan Injil selain Injil yang diberitakan oleh Paulus dan teman-teman dan para rasul, maka terkutuk. Nah, saya mau sharing pagi ini tentang Injil yang benar. Kalau Paulus bisa bicara begitu, artinya ada Injil lain yang ada orang yang memberitakan Injil tapi bukan Injil yang benar. Nah, apa itu Injil yang benar? Injil yang benar sebenarnya isinya cuma dua, paling umum ya. Yang pertama, kalau kita bicara Injil, maka fokus utama pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara Injil, kita bicara soal pemberitaan Injil, kita semua terpanggil untuk memberitakan Injil. Alkitab dalam Matius pasal 28 jelas ya. Kita dikasih amanat agung, kita disuruh pergi untuk beritakan Injil. Injil itu kabar baik. Apa itu kabar baik? Fokus utama kabar baik, fokus utama pemberitaan Injil itu hanya satu, Yesus Kristus. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, dasar utama ajaran Kristen itu cuma satu. Kita bicara soal Yesus, tidak bicara soal apapun. Jadi kita mau ada di gereja apa saja, kita mau ada di komunitas apa saja, itu tidak penting. Yang terpenting adalah isi dari pemberitaan kita, isi dari fokus pengajaran iman kita adalah Yesus Kristus. Nah, itu isi Injil yang benar. Jadi Injil itu tidak bicara hal lain, kecuali hanya bicara satu, bicara soal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doktrin dasar iman Kristen. Karena itu, fokus pemberitaan kita, fokus kita menyatakan iman kita, fokus kita menyatakan kasih kita, fokus kita hidup sebagai orang Kristen, itu cuma satu. Dekat Yesus, memberitakan Yesus. Karena itu isi dari Injil. Kabar baik yang Allah mau kita sampaikan kepada semua orang, yang kita sudah terima, itu cuma satu. Adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, Paulus mengingatkan kita pagi ini bahwa siapapun kita atau siapapun orang, siapapun hamba Tuhan, siapapun pemberita Injil, bahkan malaikat sekalipun, ketika berbicara bukan bicara soal Yesus, bicara soal hal lain di luar itu bukan Injil yang benar. Alkitab bilang, Paulus berkata, terkutuklah dia. Jadi pesan yang pertama, Injil yang benar itu isi utama pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus. Kita bukan gereja tertentu, bukan doktrin gereja tertentu, bukan ajaran gereja tertentu, tapi isi utama adalah Yesus Kristus. Selama kita memberitakan Yesus, kita memberitakan Injil yang benar. Selama kita memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada pada jalur memberitakan amanat agung. Di luar itu tidak penting, itu doktrin dasar iman Kristen. Kita Kristen punya namanya doktrin mayor, doktrin minor. Doktrin mayor itu dasar utama iman Kristen, dasar utama ajaran Kristen. Itu Yesus, salah satunya Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya pada Allah Tritunggal, baptisan di gereja, doktrin di gereja, liturgi gereja, tata cara ibadah di gereja, itu bukan doktrin dasar. Itu doktrin sekunder namanya. Karena itu bisa berbeda dalam tafsir, bisa berbeda satu gereja sama gereja yang lain. Tapi soal Yesus itu harus sama. Bahwa isi dari pemberitaan Injil, kita bicara hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bicara di luar itu salah. Apalagi kalau kita bilang Yesus itu cuma manusia, Yesus itu cuma A sampai Z. Apapun yang kita bicarakan, Paulus cuma ingatkan kita pagi ini yang pertama ya, isi dari Injil, fokus utama pemberitaan Injil itu harus Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mau bersaksi kepada siapapun, kita tidak cerita soal, kita boleh cerita soal apa yang kita bawa,
organisasi gereja, komunitas, tapi jangan lupa bahwa dasar utama kita berita itu harus Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu, jangan sampai kita dianggap terkutuk, kata Paulus. Jadi, kalau kita bicara Injil, kita bicara pemberitaan Injil, kita bicara menjadi saksi Kristus, maka Bapak Ibu bisa ingat baik-baik pesan pagi ini, yang utama yang kita harus beritakan adalah Yesus itu Kristus, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya itu yang penting. Kebanyakan kita hari ini, baik gereja atau komunitas pelayanan itu kadang-kadang marketing kita adalah apa yang kita sudah buat, apa yang gereja kita buat, apa yang komunitas kita buat, ya itu nggak salah, itu kan menarik orang untuk bergabung. Tapi jangan lupa bahwa hal dasar yang harus kita sampaikan kepada semua orang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan, dia Juru Selamat. Bahwa hanya di dalam dia kita ada, dan kita ada hari ini juga hidup untuk dia. Sampai kita pulang ke surga pun hanya di dalam dia. Dan karena itu, dialah fokus utama pemberitaan Injil kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, yang Paulus maksudkan dari Injil yang benar, itu yang kedua adalah keselamatan di dalam iman Kristen itu hanya oleh kasih karunia. Jadi, kita kalau bicara keselamatan di dalam iman Kristen, apa yang menjadi esensi pemberitaan Injil itu keselamatan hanya oleh kasih karunia. Kalau kita fokus utama kita adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus ingat bahwa dia datang hanya untuk menyatakan kasih Allah buat kita. Karena itu, kalau kita bicara Injil yang benar, maka kita bicara bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Tidak ada cara lain manusia selamat kecuali hanya oleh kasih karunia Allah. Perbuatan baik kita, tindakan apapun, Efesus 2 ayat 8-9 bilang, keselamatan kita hanya oleh kasih karunia di dalam iman kepada Kristus, bukan oleh hasil usaha, bukan oleh hasil pekerjaan. Jadi pemberitaan Injil, isi pemberitaan khotbah, isi penyampaian pesan Tuhan, apapun ya, tidak peduli doktrin gereja apa, tidak peduli kita ada di komunitas apa, pelayanan seperti apa, tapi kita harus ingat baik-baik bahwa isi dari Injil itu adalah keselamatan itu kasih karunia. Bukan usaha manusia, bukan kerja manusia. Nah, itu yang bikin beda kita dengan agama di luar Kristen. Kalau agama di luar Kristen itu prinsipnya satu, manusia berusaha mencari Allah melalui agama untuk bisa mencapai Allah. Sementara Kristen kan konsepnya berbeda. Konsepnya di Kristen itu adalah Allah sendiri yang berusaha mencari manusia melalui anaknya sendiri untuk membawa manusia kepada Allah. Jadi kalau agama di luar Kristen itu ada usaha manusia melalui agama untuk mencapai Tuhan. Tapi dalam kekristenan, Allah yang datang sendiri di dalam anaknya menjangkau manusia untuk membawa manusia pulang. Nah, itu sebabnya keselamatan di dalam Kristen itu kasih karunia. Keselamatan menurut Alkitab itu kasih karunia. Jadi seluruh upaya manusia tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan karena manusia pada prinsipnya adalah dosa. Roma 3:23, Roma 6:23 bilang apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa maut. Tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Tuhan melalui dirinya sendiri atau dengan dirinya sendiri, dengan usahanya sendiri. Karena semua usaha apa saja kita tidak akan bisa menjangkau Allah yang kudus selama kita berdosa. Esensinya hakikat kita yang berdosa. Nah, kita bersyukur, itulah kenapa keselamatan di dalam Kristus kasih karunia, karena Allah tahu kita berdosa dan tidak bisa mencapai dia. Dia datang melalui dirinya sendiri, membayar tebusan dosa untuk kita, dengan anaknya sendiri mati di salib, supaya di dalam dia kita beroleh kasih karunia, kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya iman Kristen itu percaya keselamatan karena kasih karunia. Jadi semua upaya kita, pemberitaan-pemberitaan kita tentang keselamatan di dalam Alkitab itu harus terfokus pada ini. Keselamatan itu kasih karunia. Bukan usaha kita, bukan pemburuan orang tua kita, bukan iman keluarga kita, bukan kita ada di gereja mana, bukan kita ada di komunitas mana, tapi hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus. Jadi Yesus sumber keselamatan kita dan kita percaya kepada dia, di dalam dia kita beroleh kasih karunia untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, itu pesan Tuhan pagi hari ini saya sampaikan, bahwa isi pemberitaan kita harus jelas, kita beritakan hanya Yesus Kristus. Dia Tuhan, dia Juru Selamat. Itu yang bikin kita Kristen, karena Kristen itu Kristianos, pengikut Kristus. Jadi ya kita ngomong ya melu-melu Yesus. Yesus bilang apa, Yesus mau apa, Yesus ngajarin apa, itu yang kita lakukan.
kita adalah anak Kristus, orang Kristen itu pengikut Kristus. Isi pertama pemberitaan kita, jangan lupa Bapak Ibu, iman yang benar itu Yesus Kristus adalah Tuhan. Fokus utama apa saja kita dalam pemberitaan Injil, harus bicara Yesus, bukan bicara kesaksian kita, bukan bicara soal gereja kita, bukan bicara soal doktrin gereja kita, tapi harus bicara Yesus. Semua doktrin gereja apapun selama tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu doktrin yang tidak benar. Itu bukan Kristen. Karena kekristenan itu pengakuan utamanya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mau Kristen, baik gereja timur, baik gereja barat, ataupun kita sekarang gereja Protestan, sama. Prinsipnya harus jelas. Dasar utama pemberitaan kita, dasar utama iman kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, keselamatan di dalam Kristus itu hanya oleh kasih karunia. Yesus tidak perlu tambah apapun, ya di dalam Dia kita didapat keselamatan. Jadi kalau Yesus tambah plus 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 itu bukan yang diajarkan Alkitab. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.